Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di saat siang menjelang sore hari ini kita dikumpulkan Tuhan dalam ibadah. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita sudah dengar kesaksian bagaimana kehidupan dari Pak Ben mengalami proses baik secara pribadi bahkan dalam keluarga, juga saudara yang Tuhan sudah panggil pulang, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi Pak Ben secara khusus, memberikan penghiburan. Dan ternyata di balik dari pergumulan yang dialami, masalah yang dialami, ada kemuliaan Tuhan. Memang itu adalah janji Tuhan. Dikatakan dalam kitab Roma yang ke-8 ayat yang ke-18 itu, setiap kemuliaan Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Amin. Itu di bumi ini kita sudah mengalaminya. Terlebih lagi kemuliaan di surga nanti. Jadi lebih luar biasa kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti, yaitu di surga. Sedangkan kemuliaan masih di bumi ini yang kita boleh alami, karena kita bertahan di tengah-tengah pergumulan, kita mengalaminya sudah luar biasa. Apalagi kemuliaan yang ada di surga nanti, lebih luar biasa lagi. Karena itu yang menjadi tujuan kita, fokus kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya adalah kemuliaan di surga nanti. Nah, hari ini kita kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan biar menjadi kesukaan kita. Amin. Firman Tuhan biar menjadi gaya hidup kita atau menjadi kesukaan kita. Dan kita mendasari pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur yang pertama, walaupun ini sudah jadi ayat hafalan. Tetapi kembali kita akan belajar firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Kita membaca dalam kitab Mazmur yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang menjadikan firman Tuhan itu kesukaan atau menjadi gaya hidup kita. Kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Kita dibawa oleh Tuhan pada hari ini kembali belajar firman Tuhan dalam Mazmur yang pertama ini. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini tulisan Raja Daud. Nah, kalau kembali belajar tentang profil dari kehidupan Raja Daud, dia adalah orang yang betul-betul takut akan Bapa Yahweh. Dia orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Walaupun sebenarnya tugasnya adalah penggembala kambing domba di padang. Tetapi Tuhan melihat hatinya yang betul-betul punya hati mengasihi Tuhan. Karena memang kalau kita belajar dari cerita kitab suci, Raja Daud ketika ada di padang untuk menggembalakan kambing domba, selalu yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang kalau selalu mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian atau penyembahan, berarti itu orang yang takut Tuhan. Amin. Orang yang senang dengan Tuhan. Nah, sebaliknya, orang kalau senang memuji lagu-lagu dunia, berarti orang yang senang dengan keadaan dunia ini saja. Amin. Orang yang cuma mau bergaul dengan dunia ini saja. Memang kita masih di dunia, tetapi Tuhan mau kita harus berbeda. Amin. Karena ada ayat firman Tuhan berkata begini, Yakobus 4 ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia, tapi jangan hidup keduniawian. Amin. Kita dituntut oleh Tuhan hidup di dunia, tapi kita jadi terang. Dalam Matius yang kelima dikatakan, kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita harus menjadi teladan maksudnya, menjadi terang. Karena ada ayat juga berkata, kalau kita hidup seperti dunia ini,
atau mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lebih baik kita baca ayatnya, 1 Yohanes 2 mulai ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 mulai ayat yang ke-15. Silakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Kita saudara diingatkan Tuhan, walaupun masih hidup di dunia, tapi jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena itu sebagai anak-anak Bapa Yahweh, orang percaya, kalau kita pun masih ada di dunia ini dipercayakan segala berkat finansial, kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan berikan kita tenaga atau kekuatan, dan dengan skill kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, kita melakukan pekerjaan dalam porsi kita yang berbeda-beda, supaya kehidupan kita diberkati. Contohnya dalam keluarga, sebagai imam kepala keluarga, tentunya membiayai hidup keluarga. Tapi saudara, itu cuma sementara semuanya. Amin. Cuma sementara. Ketika kita melakukan semuanya untuk saudara, supaya kita mengalami yang namanya berkat Tuhan, nah kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan berikan semuanya itu, kita pakai tujuannya adalah apa? Memuliakan Tuhan. Karena ternyata kalau kita kejar terus apa yang ada di dunia ini, firman Tuhan katakan dunia ini pun akan lenyap. Amin. Sedangkan dunia akan lenyap. Nah, yang tidak lenyap yaitu firman Tuhan. Matius yang ke-24 ayat yang ke-35 ini sudah berulang-ulang kali disampaikan. Nah, oleh karena itu hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita lewat pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Mari jadikan firman Tuhan itu gaya hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Karena di catatan firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengikuti nasihat orang fasik, dikatakan di sini, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dikatakan kita berbahagia. Amin. Kita mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita alami karena tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kebahagiaan itu kekal. Kita alami selama di bumi ini sampai di surga. Tapi kalau kebahagiaan karena saudara kita bisa mencapai apa yang ada di dunia ini yang sementara, itu semuanya sementara. Tapi kebahagiaan karena saudara kita tidak mengikuti segala nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, dengan kata lain kita tidak terbawa arus dengan keadaan dunia ini, tetapi yang kesukaan kita adalah firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Dan di sana ada tambahannya, plusnya adalah bahagia. Amin. Keberhasilan yang kita alami dalam segala hal, karena dikatakan begini, ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dalam hal sekuler, bahkan dalam hal rohani, semua pasti berhasil. Dalam pelayanan yang kita kerjakan, dalam pekerjaan kita kerjakan, saudara, sesuai dengan skill kita masing-masing yang Tuhan percayakan, atau sesuai dengan profesi kita masing-masing, kalau kita menjadikan firman Tuhan itu kesukaan dan tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat orang fasik, saudara, dikatakan apa saja yang kita perbuat berhasil. Dan di sana ada kebahagiaan. Amin. Ada kebahagiaan. Jadi hari ini yang pertama, Tuhan mau jadikan firman Tuhan itu gaya hidup kita, kesukaan kita. Kalau kita melihat saudara dalam catatan-catatan yang lain, mari kita membaca juga di dalam kitab Mazmur. Mazmur yang ke-112. Yang pertama pembacaan kita tadi Mazmur 1 ayat 1-3. Janji Tuhan adalah ketika kita menjadikan firman Tuhan itu kesukaan atau gaya hidup kita, kita pasti berhasil dan plusnya adalah bahagia. Amin. Kita mengalami keberhasilan dalam segala hal dan
Ada kebahagiaan di sana. Banyak orang juga sudah berhasil tapi tidak bahagia. Karena apa? Tidak ada kebenaran di sana. Sehingga saudara sudah berhasil, sudah diberkati mungkin secara finansial, tapi tidak ada kebahagiaan. Karena tidak ada dasar firman. Nah, itu yang pertama, mendatangkan keberhasilan kalau firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita atau menjadi kesukaan kita. Yang kedua, anak cucu perkasa di bumi. Amin. Anak cucu, jadi bukan cuma kita, tidak sampai di diri kita, tidak sampai hanya kepada komunitas keluarga kita, tapi sampai kepada generasi-generasi seterusnya. Itu janji Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 112 ayat 1. Ini agak panjang pembacanya, tetapi tidak apa-apa karena membaca firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10, silakan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Terus. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Yahweh. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, banyak sekali janji tentang orang yang suka dengan firman. Amin. Anak cucunya perkasa di bumi. Dikatakan angkatan orang benar diberkati. Diberkati di sini bukan cuma hal rohani, tapi juga jasmani. Amin. Itu janji Tuhan. Di dalam gelap terbit terang. Orang benar selalu diingat oleh Tuhan. Jadi ada hal-hal yang khusus dari Bapa Yahweh bagi orang benar, bagi orang yang suka kepada firman-Nya. Dia tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Ingat, kalau Tuhan mengingat kita, dia bukan cuma sekedar mengingat, tapi Tuhan melihat sampai semua yang menjadi kerinduan kita. Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan di hati kita, secara pribadi ataupun keluarga atau komunitas, dalam persekutuan doa ataupun pelayanan. Yang penting, jadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Amin. Orang yang sangat suka kepada segala perintah. Kalau berbicara tentang sangat suka, saudara, berarti setiap hari yang selalu dia ingat Tuhan. Amin. Yang selalu dia ingat Tuhan. Di waktu dia mau tidur, ingat Tuhan. Di waktu dia mau makan pun dia ingat Tuhan. Di bekerja dia ingat Tuhan. Sama dengan saudara kita yang sudah keluarga waktu masih tunangan. Selalu saudara walaupun mau makan selalu ingat dia kalau mungkin belum makan. Kalau masih tunangan. Sukawin dan? Kalau sekawin lebih lagi tetap ingat. Amin. Kalau masih tunangan ingat terus calon istri kita atau calon suami kita, karena sudah ada ikatan, tinggal diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Selalu diingat karena sudah ada di hati. Amin. Karena sudah ada di hati. Apalagi kalau sudah dipersatukan, tetap akan lebih ingat. Nah, kalau kita sudah menyatu dengan firman Tuhan, dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-7 yang juga saya pernah khotbahkan beberapa hari yang lalu di Liwas juga di keluarga Ibu Lucy. Di situ juga menjelaskan bahwa kalau kita menyatu dengan firman Yohanes 15 ayat 7, minta apa saja yang kita kehendaki, pasti Tuhan kasih. Amin. Jadi yang kedua, ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, menjadi gaya hidup kita, anak cucu kita perkasa di bumi. Amin. Intinya kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun memang ada proses, ada ujian-ujian yang harus kita lalui sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, kita lihat dari kehidupan Raja Daud. Sekalipun saudara dalam kesesakan yang dialami oleh Raja Daud, dia tetap menjadikan firman Tuhan itu kesukaan. Nah, orang kalau menjadikan firman Tuhan itu kesukaannya,
dalam masa-masa kesulitan, dalam masa-masa kesesakan, dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap akan ada syukur. Dia akan selalu merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 143. Mazmur 119 ayat yang ke-143. Ini dari kehidupan Raja Daud. Silakan dibacakan. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaan. Amin. Ini luar biasa. Ditimpa dengan kesesakan. Coba baca kembali. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Kesesakan dan kesusahan. Tapi firman Tuhan, perintah-perintah-Mu, baca lagi. Tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Amin. Jadi Raja Daud sudah mengalami secara pribadi ketika dia menjadikan firman itu kesukaan, walaupun ditimpa kesesakan dan kesusahan, itu tidak bisa membuat dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu tidak membuat kehidupan Raja Daud gagal, tidak. Buktinya saudara, Raja Daud memimpin kerajaan Israel 40 tahun, walaupun dalam masa-masa peperangan, dia memimpin dalam masa kejayaan yang luar biasa. Dan dia mati bukan dibunuh oleh musuh, dia mati di hari tua. Amin. Dia mati lanjut usia. Bahkan dia menyaksikan bagaimana keturunannya diberkati oleh Tuhan. Diangkat menjadi raja bergantian. Baik untuk Raja Israel, Raja Yehuda. Karena setelah Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, habis Raja Salomo, Israel menjadi 2 kerajaan. Tapi saudara, keturunan Daud tetap diangkat oleh Tuhan. Bahkan Yesua HaMasiah sendiri dikatakan tunas Daud. Yesua HaMasiah dikatakan tunas Daud, keturunan Daud. Kalau lihat dari silsilah Yesua HaMasiah. Karena ternyata dalam masa kesusahan, masa kesesakan, firman itu tetap jadi kesukaan. Karena memang firman yang akan terus membela hidup kita. Kita tidak perlu membela diri kita. Tuhan yang akan membela kita. Yang perlu dalam hidup kita, pertahankan kebenaran. Amin. Yang perlu dalam hidup kita, jadikan firman itu kesukaan kita. Bahasa keren bilang lifestyle. Jadikan firman itu gaya hidup kita. Puji Tuhan. Jadi itu yang kedua tadi. Oh, yang ketiga. Yang keempat, saudara, dalam kitab Mazmur 119 juga ayat 174. Nah, ini lebih jelas lagi. Firman Tuhan itu jadi kesukaan. Ya, silakan dibaca. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Yahweh, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Jadi dia rindu, dan memang firman Tuhan, Torah atau pengajaran, menjadi kesukaan. Sama juga dengan Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Boleh dibacakan lagi. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Yahweh Tuhan semesta alam. Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu atau dengan firman Tuhan, dengan isi hati Tuhan, itu dinikmatinya dan menjadi kesukaan, menjadi kegirangan. Amin. Orang kalau saudara dia lagi hatinya suka, di sana akan beriringan, pasti girang, pasti bahagia. Amin. Jadi itu akan beriringan seperti itu. Nah, jadi ternyata sebagai anak-anak Bapa Yahweh yang menjadi kegirangan, kebahagiaan, sukacita yang sempurna ketika firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Seperti Raja Daud yang sudah kita baca tadi. Dalam Mazmur 119 juga ayat 174, dan seperti Nabi Yeremia. Apabila aku bertemu dengan perkataan-Mu, aku menikmatinya. Artinya begini, jangan pernah bosan dengan setiap firman Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, atau orang-orang pilihan Tuhan, jangan pernah bosan dengan firman Tuhan. Kalau menikmati, jadikan firman Tuhan itu seperti makanan. Karena kita ini, saudara, ada terdiri dari 2 bagian. Tubuh rohani dan tubuh jasmani. Bagaimana supaya tubuh rohani ini sudah berulang kali disampaikan. Bagaimana supaya tubuh rohani tetap sehat, tetap kuat? Tentunya harus banyak menikmati makanan rohani. Amin. Tentunya harus banyak menikmati makanan rohani. Karena firman Tuhan ini dikatakan roti hidup. Yesus katakan Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Roti yang turun dari surga.
Jadi ternyata supaya rohani kita tetap sehat, kuat, mari banyak menikmati firman Tuhan. Amin. Banyak menikmati firman Tuhan. Setiap hari saudara, kalau boleh jangan pernah lewatkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ternyata saudara yang selalu akan membuat kita bahagia. Jadi nikmatilah firman Tuhan supaya tubuh rohani kita tetap kuat. Seperti tubuh jasmani, kalau kita biasa satu hari harus makan supaya tetap kuat, mau bekerja, beda dengan puasa. Kalau puasa tentunya memang tidak makan, nanti tutup sore atau malam hari baru makan. Tapi selagi saudara normal hidup kita setiap hari, tubuh fisik kita, jasmani kita memang harus makan supaya sehat. Apalagi sekarang musim virus corona, supaya imun kita tetap kuat. Jadi daya tahan tubuh kita kuat. Kekebalan tubuh kita semakin kuat. Kalau fisik kita saudara terisi dengan baik, maksudnya ada suplai makanan yang baik, ada vitamin-vitamin yang baik. Itu secara fisik, secara jasmani, apalagi secara rohani. Amin. Dan yang membuat kita saudara tetap kuat tubuh rohani, harus ada suplai rohani, yaitu firman Tuhan. Ada suplai vitamin, vitaminnya adalah firman. Jadi hal yang keempat seperti Raja Daud juga dalam Mazmur 19 ayat 174 dan Nabi Yeremia. Bagian yang kelima, bagian yang terakhir. Kalau kita tetap menjadikan firman Tuhan itu kesukaan kita, atau kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, menjadikan saudara firman Tuhan itu adalah gaya hidup kita, maka posisi kita sebagai gereja Tuhan, tidak pandang siapapun dia, kita ini adalah hamba Masia. Amin. Kita ini adalah pelayan. Kita ini saudara adalah para mempelainya di hadapannya. Kalau kita tetap menjadikan kebenaran Tuhan itu kesukaan kita. Ayatnya kita boleh baca. Galatia yang pertama ayat yang ke-10. Galatia yang pertama ayat yang ke-10. Silakan dibacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi orang yang hanya mau mencari kesukaan manusia dan berkenan kepada manusia, dengan kata lain tidak mau suka dengan firman Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Amin. Dia bukan hamba Masia. Berarti hamba dari si jahat, hamba dari si dunia ini. Makanya supaya posisi kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan, sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan, atau sebagai hamba Masia, mari cari kesukaan Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Masia. Jadi intinya kesukaan Tuhan adalah apa? Kembali Mazmur pertama tadi. Kesukaan Tuhan adalah merenungkan Torah atau pengajaran firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kalau berbicara siang dan malam artinya tidak ada batas waktu. Siang dan malam, kecuali Tuhan cuma catat merenungkan firman Tuhan siang atau malam di waktu-waktu tertentu. Tidak saudara, siang malam segala waktu. Amin. Kalau siang malam itu bicara 1 kali 24 jam, berarti selalu firman Tuhan itu yang direnungkan. Dan saya percaya kalau ini yang menjadi gaya hidup kita, yang menjadi kesukaan kita, dan ini menjadi prioritas dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ingat janji Tuhan, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Amin. Dan kita akan selalu mengalami kebahagiaan. Keberhasilan-keberhasilan yang kita alami dalam hal pelayanan atau dalam hal sekuler, itu akan dibarengi terus dengan ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Dan tidak terbatas hanya kepada kita. Janji Tuhan sampai kepada anak cucu. Amin. Sampai kepada anak cucu. Perkasa di bumi. Dan kalau kita posisi tetap hamba Masia, berarti kita ini orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Karena tidak semua orang berkata hamba Tuhan, utusan Tuhan, kalau betul-betul dia dipercaya oleh Tuhan. Kalau tidak menjadikan kesukaan Tuhan, firman Tuhan itu adalah kesukaannya. Jadi hari ini saya tidak khotbah panjang, tapi singkat saja, mari jadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Gaya hidup kita. Perjalanan hidup kita selanjutnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena ini janjinya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Bapak Yahweh yang luar biasa.
yang kembali mengingatkan kami tentang bagaimana supaya kami terus suka dengan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu hobi kami atau gaya hidup kami. Sehingga keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, berkat bagi kami, keluarga, anak cucu. Bahkan kami tetap hidup dalam keadaan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan Tuhan. Dan mampukan kami untuk merenungkan serta melakukannya siang dan malam. Kembali kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.